Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dengan Mapan Channel. Itu channel yang membahas tentang seputaran perkebunan kopi. Kita akan berbagi tips, informasi ataupun share-share pengalaman pribadi saya tentang bertani kopi ya teman-teman. Sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan mengikuti perkembangan informasi terbaru dari channel ini. Yang sudah subscribe, yang belum subscribe untuk bisa membantu subscribe untuk mengetahui informasi terbaru dari channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya sehingga tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini, dan juga mensubscribe tentunya untuk membantu berkembangnya channel ini ya teman-teman. Langsung saja kita sambil jalan kita melihat-lihat ini pohon kopi. Jadi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas atau berbagi tips yaitu tentang bagaimana cara ini mengatur ataupun sistem apa yang teman-teman akan gunakan dalam bertani kopi. Jadi penataan pohon dan juga tentunya pengaturan kebun teman-teman nantinya agar produktivitas bisa maksimal, perawatan bisa mudah, minim hama penyakit dan lain sebagainya. Jadi akan kita bahas tuntas ya teman. Jadi kayak gini teman-teman, itu yang harus diperhatikan itu tentunya kondisi lahan daripada teman-teman, kondisi lahan dan juga cuaca ataupun ini misalkan di FDPL berapa, untuk pH tanah itu kisaran berapa. Jadi itu harus diperhatikan sebelum teman-teman bertani kopi ataupun berburu kopi. Jadi ya nantinya tentunya akan memaksimalkan produktivitas. Jadi misalkan di MDPL sekian, di daerah saya ini misalkan contohnya ini MDPL sekitar 450, jadi cocok itu ditanami dengan kopi robusta. Untuk jenisnya nanti juga harus jeli ya teman. Jadi jenis klon apa yang akan dikembangkan di MDPL 450 di daerah teman-teman. Kalau misalkan di daerah saya ini bisa dikatakan optimal adalah klon lokal dan juga klon Tugu Sari. Jadi itu sangat penting sekali ya teman. Jadi intinya kenapa kita harus memilih klon ataupun jenis pohon kopi yang harus kita tanam, karena apa? Karena ini, jadi pohon kopi ataupun jenis apa yang nantinya akan bisa beradaptasi di lingkungan teman-teman ketika setelah ditanam. Karena gini teman-teman, kalau misalkan kita memaksakan jenis pohon kopi yang kita tanam itu nanti malah tidak produktif, hasilnya tidak maksimal, bahkan untuk bisa tumbuh dan berkembang pun mungkin akan bisa dikatakan sulit ya teman-teman. Jadi misalkan dari awal teman-teman harus memperhatikan itu keadaan lahan, pH tanah dan lain sebagainya. Itu dalam pemilihan bibit tentunya juga harus diperhatikan. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk sistem penanamannya, itu mau penanaman secara normal ataupun kalau yang sekarang lagi tren itu ada sistem pagar dan lain sebagainya. Itu disesuaikan dengan keadaan lahan teman-teman ataupun juga budget tentunya. Kalau di kebun saya ini saya tanam dengan sistem tumpang sari ya teman. Jadi yang akan kita bagikan informasinya itu tentang sistem tumpang sari di sini. Kenapa saya pilih sistem tumpang sari? Karena gini teman-teman. Yang pertama, di sekitar saya ataupun di daerah saya ini untuk sistem tumpang sari memang banyak ataupun ini dominan teman-teman. Karena apa? Karena memang untuk budget ataupun keadaan lahan itu rata-rata itu petani kecil-kecilan ya teman-teman. Jadi kenapa kita tanam sistem tumpang sari? Karena kita tahu untuk buah kopi itu untuk masa panennya itu kurang lebih 1 tahun. Jadi secara logika dalam 1 tahun kita tentunya memerlukan produktivitas dari tanaman lain. Untuk itu kita tidak menanam dengan sistem monokultur, tapi kita
banyak tanaman ya teman-teman. Dalam rangka apa ya? Dalam rangka untuk untuk memiliki panen yang berkelanjutan dari tanaman produktif lainnya. Misalkan di tempat saya ini untuk tanaman tumpang sarinya atau saya gunakan sebagai naungannya juga itu ada pohon pepaya teman, jadi pepaya California dan juga Taiwan itu saya gunakan untuk naungan ataupun tumpang sarinya. Jadi dia bisa dipanen itu setelah penanaman. Ini usia 1 tahun ya teman, jadi dia sudah produktif. Alhamdulillah sebelum kopi panen ini untuk pepayanya sudah bisa dipanen dan ternyata bisa dirasakan manfaatnya, ternyata bisa menopang ataupun menyambung ekonomi keluarga. Sedangkan ini kalau kita lihat memang buah kopi kayaknya 1 atau 2 bulan lagi nih baru bisa dipanen ya teman. Nah, kalau kita tidak mengatur untuk sistem penanamannya tentunya nanti akan kacau ya teman-teman untuk pemasukan ekonomi keluarga. Sedangkan untuk yang ini tanaman di bawahnya, pelembab tanahnya, ini saya tanam labu waluh juga, jadi dia sudah panen juga ya teman-teman. Sudah saya sepil-sepil di konten saya sebelumnya. Nah, ini calon naungan yang sifatnya tahunan, ini saya tanam alpukat. Ini usia 1 tahun ya teman, jadi nanti setelah ini pohon pepaya sudah tidak produktif, nah ini nanti bisa disusul alpukat yang nantinya akan digunakan sebagai naungan yang permanen ya teman. Kalau yang pepaya ataupun ini labu waluh kan sifatnya ini musiman ya teman, jadi dia hanya beberapa musim. Kalau labu waluh bahkan 1 musim saja sudah habis mati. Untuk pepaya paling 1 atau sampai 3 tahunan nanti bisa ditebang. Lalu setelah 3 tahunan itu nanti tidak produktif, nanti yang akan kita gunakan sebagai naungan dan juga sebagai tumpang sarinya ini yang alpukat kayak gini teman-teman. Jadi itu terserah dari teman-teman sendiri mau sistemnya kayak gimana, yang penting perawatannya itu harus diperhatikan ya teman. Jadi untuk memaksimalkan produktivitas dari kebun teman-teman itu sendiri adalah sistem perawatannya yang paling penting. Jadi cara perawatannya itu teman-teman mau kayak gimana, yang penting intinya buah kopi itu lebat, mudah dalam perawatan, dan juga tentunya produktivitas tetap maksimal. Itu yang paling penting ya teman. Jadi mau kayak gini itu yang paling pokok menurut saya itu adalah kondisi lahan teman-teman, dan juga ini cara perawatan dan juga ini kemauan teman-teman sendiri untuk merawat pohon kopi itu sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman memperhatikan perawatannya harus gimana gitu, saya yakin untuk buahnya nanti tetap bisa maksimal. Di samping juga ada budget, misalkan budget lebih, misalkan untuk tanaman kopi memang untuk yang kebun-kebun besar itu memang ditanam 1 jenis pohon yang khusus pohon kopi. Tapi kalau petani kecil biasanya karena keterbatasan budget dan juga lahan, ya kebanyakan di daerah saya itu sistem tumpang sari kayak gini ya teman. Jadi memang sudah umum kalau di daerah saya. Sedangkan ini untuk biaya pemupukannya pun ini ya juga minim, jadi kita maksimalkan itu untuk perawatan secara tradisionalnya. Misalkan kita melakukan pemupukan, kita samping pupuk kimia, tapi karena keterbatasan budget, kita menggunakan pupuk organik. Jadi kita menggunakan pupuk kandang dan juga pupuk-pupuk organik lainnya, jadi yang kita buat misalkan dari batang pisang, dari sampah-sampah lain sebagainya, dari ranting ataupun daun yang ini, maka kita biasa membuat kowen ataupun roda di bawahnya kan. Jadi memang selain itu juga berfungsi untuk menjaga kelembapan tanah ketika di musim kemarau. Itu memang karena sebenarnya karena keterbatasan budget, namun nggak apa-apa, nyatanya dengan demikian mempunyai fungsi yang cukup bagus ternyata, mengimbangi
kadar unsur hara agar tanah tidak rusak tentunya teman-teman. Untuk pupuk organik pun misalkan yang budgetnya tinggi itu tetap kalau bisa penggunaan pupuk organik dengan pembuatan kowen itu paling enggak 1 tahun sekali itu dilakukan pemupukan dengan pupuk organik, baik pupuk kandang ataupun pupuk kompos lainnya yang berasal dari ini bujukan ranting dan lain sebagainya. Tuh memang membuat gitu kompos ini pupuk kompos secara fermentasi misalkan ya teman. Jadi kurang lebihnya kayak gitu ya teman. Jadi sistem penataan kebun ini relatif tergantung selera teman-teman, yang intinya disesuaikan aja dengan keadaan kebun teman-teman, keadaan budgetnya juga keadaan lingkungannya, baik cuaca, suhu, dan juga untuk pH tanah, MDPL dan lain sebagainya. Jadi itu harus diperhatikan teman-teman. Untuk jarak tanam itu selera teman-teman, dan nantinya cara perawatannya itu teman-teman mau pilih yang cara bagaimana ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bagi yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.